pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga berita-berita di halaman utama atau di headline koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan pemirsa, halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update baik dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas, kita akan obrolkan ini pemirsa dari dunia olahraga di Kabupaten Cirebon. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin yang lalu ini pemirsa, di Koran Radar Cirebon diberitakan bahwa ada nahkoda baru di Persatuan Sepak Bola Gunung Jati atau PSGJ Kabupaten Cirebon. Dan tentunya di awal tahun 2022 ini lembaran baru dibuka oleh PSGJ dengan adanya ketua yang baru atau manajemen baru. Ini pemirsa tiada lain adalah klub sepak bola kebanggaan Kabupaten Cirebon ini punya wajah baru yang nanti kita tahu bahwa PSGJ selama ini ya ikut serta dalam Liga 3 ya wilayah Jawa Barat pemirsa, namun ini selalu kandas di babak penyisihan. Nah, nanti bagaimana upaya pembinaannya dan seterusnya, apakah sesuai dengan berita di hari Senin kemarin di Koran Radar Cirebon akan membuat akademi PSGJ pemirsa. Nanti kita akan bahas, kita akan bedah di edisi pagi hari ini. Kemudian di Koran Radar Cirebon juga diberitakan bahwa nanti PSGJ ke depan ini ada dua manajemen ya. Yang pertama adalah manajemen yang mengurusi khusus sepak bola, kemudian ada manajemen bisnis. Nah, nanti bagaimana arahnya nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon hari ini. Datang siang tak kebagian, warga masih berburu minyak goreng curah, rata-rata untuk dijual lagi. Itu pemirsa. Kemudian DPRD dipanggil PT UN, hari ini tak bisa hadir. Mengapa tak bisa hadir? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dokter sumpah. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini dari Kota Cirebon. Perwali Rutilahu terhambat bulan suci Ramadan. Kemudian seminggu rusak baru diperbaiki setelah dapat izin. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini. Bupati warning pejabat eselon 2. Petakan potensi kinerja ASN akan terus dievaluasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Pemilihan ketua NU mengarah aklamasi. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama atau di halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Surat suara pemilih 2024 disederhanakan. Selain percepat proses, juga hemat anggaran. Itu pemirsa. Kemudian ziarah ke Gunung Jati dan Keraton Kasepuhan. Giring motivasi PSI Kota Cirebon. Ini pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon, ada Kang Sugeng BR. Selamat pagi Kang Sugeng. Selamat apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Salam olahraga. Salam olahraga. Tetap semangat. Oke, terima kasih nih Kang Sugeng sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Sugeng, ini pemirsa ada Direktur Utama Cirebon Membangun Bersama
ada Kang Jelani Johar. Biasa saya memanggilnya dengan Kang Jai. Selamat pagi, Kang Jai. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Kang Hafiz. Salam olahraga. Salam olahraga, tetap Oke, semangat. tetap semangat. Iya, oke. Terima kasih juga Kang Jai. Kang Sugeng sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini, saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Sugeng dulu nih, sebagai Ketua Anyar ya. Ya, Ketua yang baru PSGJ Kabupaten Cirebon. Kenapa Anda tertarik ke PSGJ ya? Kemudian saat ini Anda dipercaya sebagai Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon. Kenapa gitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa dipercaya di PSGJ. Yang pertama, saya merasa terpanggil sebagai putra daerah. Karena perkembangan sepak bola di Kabupaten Cirebon jalan di tempat. Dan saya ingin membangun persepak bolaan di Kabupaten Cirebon yang lebih maju. Mbak Gayung bersambut, semangat kita ini, kita teman-teman PSGJ ingin adanya perubahan. Dan perubahan tersebut disambut baik oleh salah satu putra daerah yang berada di Jakarta, di ibu kota ya. Beliau berprofesi sebagai Polri dan beliau berasal dari sumber Kabupaten Cirebon. Yang menjadi pembina ya? Yang menjadi pembina yaitu Bapak Kombes Pol Haji Imam Saputra. Itu ya. Dengan adanya dukungan dari beliau, alhamdulillah kami dan tim atau teman-teman semua yang di lapangan merasa terpanggil dan semangat untuk memajukan PSGJ. Itu ya. Iya. Ini berawal dari siapa gitu? Kemudian akhirnya ada pergantian kepemimpinan itu gitu, Kang Sugeng. Kemudian Kang Sugeng dipercaya oleh teman-teman Kang Sugeng menjadi ketua PSGJ ke depan gitu. Ini berawal dari mana gitu? Dukungan dari teman-teman atau bagaimana Kang Sugeng? Ini berawal dari dukungan teman-teman yang ingin memperbarui atau memajukan PSGJ. Yang selama ini kan kita tahu bersama bahwa PSGJ untuk karir di sepak bola yang seperti Kang Apip tadi bilang, bahwa selalu kandas di babak penyisihan. Iya, di Liga 3 terutama. Liga 3, terutama di Liga 3. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara kita sekarang mengadakan, kita menggait pelatih Bapak Nelson Sanchez, Mr. Nelson Sanchez, untuk sebagai pelatih, kepala pelatih di PSGJ. Dan insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi PSGJ bisa menjuari Liga 3 dan bisa masuk ke Liga 2. Itu pokoknya naik kasta ke Liga 2 ya. Oke, tahan dulu nih. Kang Sugeng, saya ke Kang Jai nih sebagai Direktur Utama Cirebon Membangun Bangsa. Kang Jai, Anda saya lihat di koran Radar Cirebon di hari Senin kemarin juga berkecimpung di dalamnya nih ya. Malah ada statement dari pembina itu, manajemen PSGJ nanti ke depan itu kan dibagi dua. Ada yang manajemen teknik, ngurusin sepak bola. Ada juga manajemen yang ngurusin bisnis. Maksudnya bagaimana nih Kang Jai ke depan, Kang Jai? PSGJ itu harus dibangun dengan dua pilar elemen, yaitu yang mengurusi di bidang bolanya dan yang mensupport. Selama ini mungkin kita lupa bahwa untuk memajukan sepak bola sekarang itu harus ditopang. Kan sekarang belum dengan statuta dengan statuta FIFA bahwa persepak bolaan itu tidak boleh pendanaannya melalui dana APBD. APBDes gitu ya. APBDes. Nah, maka inisiatif ini kita bangun supaya ke depan PSGJ tidak menjadi beban di kemudian hari untuk para pemain dan Pemda. Dibangunlah yang namanya PT Cirebon Membangun Bersama. Kenapa kita membangun Cirebon dengan bersama-sama? Karena ikhtiar kita. PSGJ harus dibentuk dan dibangun oleh semua elemen masyarakat putra-putri Cirebon. Siapa lagi yang mau membesarkan PSGJ? Kalau bukan kita-kita. Kalau bukan kita-kita sendiri gitu. Maka kami mengajak seluruh elemen, baik dari tataran pengurus, masyarakat pemuda, birokrat, ayo dengan manajemen dan kepengurusan PSGJ yang baru ini, insya Allah arah ke depan PSGJ bisa meraih apa yang dicita-citakan oleh
putra-putra daerah kita. Kan bosan juga ya, cuma berputar itu aja ya prestasi kalau ikut, terutama ini yang digalang oleh Gopek dan kawan-kawan penggalangan dana, kan selalu mentok karena pasti alasannya adalah biaya dan biaya, anggaran dan anggaran ya. Itu Kang J, dan mungkin manajemen baru ini yang akhirnya membuka lembaran baru dengan membuat bisnis itu gitu Kang J. Mungkin Kang J begitu. Betul. Ke depan manajemen Cirebon Membangun Bersama ini akan membuat konsep. Karena kita sekarang sudah bekerja sama dengan rumah perubahan yang digawangi oleh Prof. Reynold Kasali. Di mana rumah perubahan ini menggait kami untuk menjadi manajemen konsultan. Yang ke depan insya Allah apa yang menjadi potensi di Cirebon ini bisa kita arahkan untuk membantu PSGJ. Itu ya. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Kang Sugeng nih. Kang Sugeng, ini dalam waktu dekat ya. Kan ini sudah beberapa hari nih ya. Beberapa hari PSGJ memperkenalkan ke publik ya, kemudian di koran Radar Cirebon juga muncul, ada ketua, manajemen, pembina juga ya. Saat itu kemudian ini sudah beberapa hari, apa yang sudah dilakukan oleh Anda sebagai Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon sudah beberapa hari ini? Tapi tahan dulu nih, Kang Sugeng dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 21 38, atau pemirsa bisa memberikan pendapat atau opini Anda. Ini bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya masih menunggu Anda, silakan di line telepon 0231 48 21 38. Nah, koda baru PSGJ Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan saya masih bersama Kang Sugeng BR, ini Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon, dan ada Direktur Utama Cirebon Membangun Bersama. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya baca dulu. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, diantaranya Gaskon PSGJ. Kemudian juga ada yang memberikan WhatsApp juga, semoga PSGJ ke depan lebih baik. Kami haus prestasimu PSGJ-ku. Ini dari Wong Pondok Pari ya. Itu ya beberapa WhatsApp yang saya baca ya, itu pemirsa. Dan kembali saya ke Kang Sugeng sebagai Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon. Ini pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Kang Sugeng sebagai Ketua PSGJ yang baru ya, yang sudah dilakukan? Walaupun dikenalkan ke publik baru hari Senin kemarin ya di koran Radar Cirebon itu. Apa yang sudah dilakukan? Kita sudah melakukan beberapa hal yang diantaranya salah satunya itu pada hari Minggu kemarin tanggal 27 Maret kita sudah melaksanakan seleksi pemain U15, U17 dan seleksi pemain Liga 3. Yang bertempat di lapangan Desa Serang, Kecamatan Klangan, Kabupaten Cirebon. Oh, itu yang sudah dilakukan. Terus ini mungkin sudah dilakukan juga silaturahmi ke insan-insan sepak bola di Kabupaten Cirebon, sudah dilakukan, Kang Sugeng? Sudah. Untuk beberapa instansi-instansi terkait kita sudah silaturahmi dan mungkin kedepannya juga kita akan memberdayakan SSB yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita ambil bibit-bibit unggul dari SSB tersebut untuk melengkapi tim-tim atau squad dari PSGJ. Iya, kita nih kangen sebetulnya, tadi kata WhatsApp yang dari pemirsa di Pondok Pari itu, kangen akan prestasimu PSGJ ya. Ini luar biasa sekali nih Kang Jaya, dukungan supporter lewat pasogatinya, kemudian juga mereka kadang berbagai cara untuk mendapatkan anggaran itu, mereka menjual kaos, jersey gitu ya. Menurut Anda ini kan peluang juga Kang Jai? Betul, ini sebetulnya kenapa kami tertarik gitu kan terhadap kepengurusan PSGJ. Faktor utamanya itu karena supporter okay. fanatiknya yang menurut kami besar.
Dan itu segmen itu sebetulnya kalau dikemas dan dikembangkan itu menjadi nilai produk sendiri, baik untuk digital ataupun produk. Ke depan nanti sih dari pihak manajemen itu untuk menggalakkan gairah PSGJ lagi, kita sudah kerjasama dengan aparel. Aparel Papo namanya, itu kita udah penandatanganan pas kemarin kita grand launchingnya di salah satu hotel di Tuparep. Di Tuparep ya? Iya. Kita udah kerjasama dengan aparel Papo tersebut. Nanti akan membuat produk apa gitu Kang J ke depan kemungkinan? Ke depan sih jersey PSGJ baik home maupun away-nya. Nah itu insya Allah ke depan store-store-nya itu akan kita buat plan ke depannya ke situ. Di samping itu kita juga ada untuk pemberdayaan teman-teman dari supporter, karena supporter ini di PSGJ kan bukan hanya Pak Sugati, tapi ada supporter-supporter yang lain. Itu juga yang harus kita kembangkan. Nah, pengembangannya ini dari segi bisnis yaitu rencananya akan kita buat sistem tempat-tempat warung kongko, di situ ada angkringan, di mana itu akan dilengkapi dengan semacam coffee shop dan wifi yang memadai untuk tempat nongkrongnya teman-teman di situ gitu kan, sehingga kita mengedukasi positif bagaimana membangun persepak bolaan Cirebon ataupun di aspek lainnya. Adapun nanti langkah yang kedua yaitu kami pasti akan menyurat ke instansi, baik dinas, Disparpora, maupun KONI, maupun Askab, sampai ke Pak Bupati untuk ini loh, PSGJ yang sekarang beda. Insya Allah akan lebih baik. Di bawah kepemimpinan Kang Sugeng, manajemennya juga berbeda gitu. Insya Allah. Ada yang menjadi pembeda lah ya, Kang Jaya, itu yang akan dilakukan. Baik, kembali ke Kang Sugeng ini, Ketua PSGJ Kabupaten Cirebon. Kang Sugeng, dari kemarin langsung kan Anda bergerak cepat ya. Mengapa Anda bergerak cepat? Jadi begini Kang Apip, kalau kita tidak bergerak cepat, kita itu pasti tertinggal. Ketinggalan ya. Karena ke depan kompetisi-kompetisi ini makin berjalan dan bergulir. Nah, kalau kita diam di tempat, tidak bergerak cepat, itu kita kalah dengan tim-tim dari kabupaten-kabupaten lain. Dan selain dari kita mengadakan seleksi tahap awal, kita juga berencana akan mengadakan seleksi tahap kedua. Yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10 di lapangan Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Yang mana dalam tahapan kedua seleksi kedua ini kita bagi menjadi 3 hari. Karena berhubungan dengan bulan puasa juga, kita ngambil waktu setelah asar, ba'da asar. Untuk U15 itu kita adakan di tanggal 8 April. Dan untuk U17 di tanggal 9 April. Dan untuk Liga 3 kita di tanggal 10 April. Jadi 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Daripada ya, mohon maaf, daripada kita tongkrong-tongkrong nggak karuan, ngabuburit di luar, di jalan, lebih baik kita arahkan ke bakat persepak bolaan, dan kita arahkan mencari bibit-bibit unggul untuk sepak bola Kabupaten Cirebon. Itu ya nanti ke depan itu makanya tadi bergerak cepat itu ya. Itu kemudian ada lagi nih WhatsApp yang masuk nih ya, Kang Sugeng dan Kang Jai. Selamat pagi Cirebon, padu asal aja over belarak bae ya Mang. Isun si isin bakal PSGJ kalah maning bakal terus bertanding. Alasannya pasti biaya dan biaya. Kang Jai, ini beberapa WhatsApp yang masuk, ini pas dukungan terus ya, karena mungkin ini kangen akan prestasi PSGJ. Kang Jai, silakan. Saya apresiasi terhadap kritikan dari teman-teman. Masukan ini ya. Masukan itu adalah vitamin bagi saya. Vitamin ini yang akan memacu kami gitu kan. Supaya yang tadi dibilang kalau ini jangan obrol belarak. Saya juga, kami gitu kan, dengan teman-teman di PSGJ soan juga ke sesepuh legend PSGJ. Kita minta pandangan, pendapat juga, minta pendapat, minta masukan, minta kritikan Pak, jangan sanjungan. Kalau sanjungan itu nggak membangun kata kami. Tapi kami minta dikritik yang membangun. Tapi nah, di situ kami menerima
oh kelemahannya di sini, oh di sini gitu. Nah, yang tadi dibilang, kenapa sih PSGJ ini selalu permasalahannya sama di masalah klasik ini kan? finansial Iya, gitu kan. finansial. Makanya formatur ini kita bagi dua. Nah, dengan sistem manajemen yang khusus untuk menangani PSGJ dan khusus menangani bisnisnya untuk menopang PSGJ. Itu, Kang Apip. Pokoknya ke depan bagaimana bisnisnya ini sudah ada ya, Ya. membaca peluang aja gitu Dengan ya. dengan teman-teman Pak Sugati, dengan teman-teman supporter yang lainnya, saya yakin. Saya punya keyakinan kalau kita niatannya sama untuk PSGJ supaya lebih maju, tidak obrol berak lagi, wajib sebagai putra putri Cirebon itu mendukung, baik secara moral maupun material ke depannya. Andai kata kita mensosialisasikan PSGJ. Baik, itu ya. Ya, baik, kami minta baik. itu. Oke, tahan dulu. Kembali saya ke Kang Sugeng nih. Kang Sugeng, Anda tadi menyebutkan itu kan nanti di bulan suci Ramadan ya, sore di lapangan Winong ya, tentang seleksi itu. Dan ini sudah disampaikan semua ke SSB ataupun ke insan-insan sepak bola di Kabupaten Cirebon gitu. Sudah? Untuk publikasi kita sudah melakukan publikasi untuk di bagian manajemen media. Kita sudah menugaskan untuk manajemen media dan hubungan masyarakat supaya lebih gencar lagi mempublikasi, mensosialisasikan bahwa kita dari tim PSGJ sedang melakukan seleksi tahap 2 untuk U15, 17 dan Liga 3. Kalau tidak salah dalam waktu dekat juga ada Suratin ya Kang Jaya. Iya, Piala Suratin ya. Iya. Kang Sugeng. Dan ini juga sudah bagaimana kesiapan dari PSGJ sendiri yang tadi disebutkan itu sudah melakukan seleksi ya tahap kedua ini. Iya. Bagaimana gitu Kang Sugeng? Untuk kita seleksi tahap 2, nanti seleksi itu kita berjenjang. Dari tahap 2, nanti tahap ketiga dan tahap keempat. Setelah tahap 4 selesai, kita bentuk tim inti untuk Suratin dan Liga 3. Kita lebih memfokuskan ke Suratin dan Liga 3. Kenapa kita memfokuskan ke Liga 3 dan Suratin? Karena ke depan itu, dalam waktu dekat, Piala Suratin dan Liga 3 itu akan bergulir. Dan kita tidak mau yang seperti tadi teman-teman kita bilang, PSGJ jangan over belarak. Tunjukkan prestasi PSGJ. Ya. Insya Allah saya akan membawa PSGJ ke depan yang lebih baik. Baik. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Selamat pagi Cirebon. Moga-moga baik omongannya sesuai lan tindakannya. Sing wong dewek katanya ya. Itu Kang Jai dan juga Kang Sugeng. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan di sebelah saya. Ini pemirsa ada manajer teknik PSGJ Kabupaten Cirebon, ada Kang Ahmad Pramono. Selamat pagi Kang Pram, apa kabarnya juga nih? Selamat pagi, kabar baik. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih nih Kang Pram sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nah ini pemirsa, di sebelah Kang Pram ada ketua pasukan supporter Gunung Jati atau Pasogati Cirebon. Pemirsa ada M. Syarifuddin atau biasa dipanggil dengan Mas Gopek. Selamat pagi Mas Gopek. Salam olahraga. Salam olahraga. Ingatnya saya ke Mas Gopek itu, ya saya nyanyi-nyanyi begitu, yel-yel. Biasa supporter ya. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan Anda pemirsa. Nakoda baru PSGJ Kabupaten Cirebon. Saya ke Mas Gopek dulu. Mas Gopek, sebagai supporter, saya ingat betul Anda ini bahkan waktu itu Anda mencari di jalan-jalan gitu ya, mencari untuk biaya PSGJ, lagi-lagi untuk anggaran PSGJ di Liga 3 ya. Anda sampai waktu itu mengumpulkan koin dengan adanya wajah baru, nakoda baru di PSGJ Kabupaten Cirebon. Seperti apa, Mas Gopek? Silakan. Sebelumnya makasih banyak Kang Apip. Pendapat saya ini sebuah angin segar. Angin segar. Mengapa angin segar?
Karena melihat SDM yang sekarang ada ini sangat apa ya? Ya yang kemarin-kemarin kita belum pernah temuin. Dengan barisan organisasi yang memang mumpuni, orang-orangnya solid gitu kan. Cuma ya harapan saya sama apa yang tadi disampaikan di WhatsApp oleh itu. pemirsa ya. Iya, Aja obor aja obor blarak, aja padu gloyong ya kan. Ya, yang penting kita masih satu mimpi, kita masih satu tujuan. Ayo kita raih sama-sama ya kan demi PSGJ yang prestasi. Intinya tetap Kang Apip kita punya tuntutan itu tentang tidak untuk prestasi klubnya, tapi dalam arti kita mau ada prestasi di dalam tubuh manajemennya dulu. Dalam hal pengelolaan, kesolidan, dan komunikasi yang baik gitu kan. Itu sebuah prestasi awal. Pokoknya manajemen yang sehat ya. Manajemen yang sehat walafiat. Aja kayak Kang Wis-Wis, Kang Iya. Apip, Ya, pegel. pokoknya, hal begini kan ini yang diinginkan oleh Mas Gopek dan kawan-kawan kan. Alhamdulillah. Adanya penyegaran ini, angin segar ini yang tadi disebutkan oleh Mas Gopek. Iya. Apalagi ini manajemen kan dibagi dua, nanti ada Iya. yang ngurusin sepak bola, ngurusin bisnis juga. Bagaimana Mas Gopek? Ya itu memang sepak bola adalah industri. Ada yang ngurusin industrinya, ada yang ngurusin sepak bolanya. Cuma kan di sini juga butuh komunikasi yang baik antara kedua belah manajemen ini, sehingga menghasilkan sinergitas yang baik. Dalam arti yang ada pendanaan yang menopang dari PT tersebut untuk yang ngabisinnya klub gitu kan. Cuma kan itu berputar. Jadi laka aran cerita kita kudu ngecrek minggu Kang Apip laka. Iya, mencari koin ya. Iya, minimalnya kan gitu. Dan ini juga kan selaras dengan yang biasa dilakukan oleh Mas Gopek itu dengan menjual jersey dan seterusnya gitu, Mas Gopek. Iya, alhamdulillah sih satu arah juga sekarang tuh. Ya kemarin kebetulan pas launching grand kemarin itu saya telat datang ya Kang Apip. Jadi tinggal ya injury time lah. Saya datang datang gitu ya. Ya tapi ya memang sebelumnya udah ada komunikasi dengan beberapa manajemen termasuk pembina juga, Pak Imam juga. Sempat ada komunikasi. Tapi pendek kata bahwanya Anda dan supporter yang lain menyambut baik ya. Kita menyambut baik siapapun yang mau membangun PSGJ ini. Iya, Kita semua sambut baik. sambut baik siapapun ya. Siapapun. Apalagi ini kelihatannya dari sisi manajemen di dalamnya orang-orang yang tadi Anda sebutkan itu memiliki loyalitas, dedikasi, integritas juga gitu ya. Oke, tahan dulu. Mas Gopek, saya ke Kang Pram nih. Kang Pram sebagai manajer teknik PSGJ. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua ya bahwa seleksi ya nanti akan bertahap juga di lapangan Winong gitu ya. Untuk katanya ini kita harus berlari, iya kan? Makanya baru beberapa hari launching ke publik, mengenalkan ke publik, langsung mengadakan seleksi dan seterusnya. Nah ini muaranya kemana sih tujuannya gitu? Baik, untuk muaranya sebenarnya ini emang sudah sebelumnya sudah kita program dulu untuk beberapa tahapan-tahapan ini. Tahapan ya. Dari mulai pertama ini kita merubah atau membuat sistem yang tadinya yang acak aduk atau apa yang kemarin itu kan kita berubah menjadi profesional nih. Dengan apa tahapannya? Satu, kita mempersiapkan tahapan dari seleksi dulu. Seleksi dulu sampai kita menyiapkan tim inti di situ. Tim itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyiapkan draft kontrak pemain amatir. Yang sebelumnya mungkin di kontrak enggak gitu ya. Gini, hanya ada kontrak, tapi hanya manajemen yang pegang, pemain tidak pegang. Nah ini harus kita rubah. Nah, yang selanjutnya kita target kita apa nanti untuk di tahapan suratinnya apa, suratin 15. Pokoknya sudah ada target lah ya. Ada target dan selanjutnya adalah pembinaan yang berkelanjutan. Seperti itu. Karena apapun cabang olahraga, sepak bola, bulu tangkis, pokoknya yang lain itu adalah kuncinya pembinaan. Betul. Iya kan, pembinaan. Kita prestasi itu tidak direngkuh dengan instan gitu kan, begitu kan. Betul. Jadi ini pembinaan juga sudah disiapkan itu Kang Wang? Gini, jadi sebenarnya tahap seleksi ini kan kita bagi menjadi 4. Tahap seleksi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama kita sudah laksanakan kemarin tanggal 27. Di lapangan Serang itu Di ya? lapangan Serang. Nanti yang kedua ini dilaksanakan di tanggal 8, 9, dan 10 April di bulan puasa. Untuk tanggal 8 adalah usia 15, tanggal 9-nya usia 17, dan tanggal 10 itu Liga 3-nya. Dan di tahap awal, kita tidak ada pemangkasan pemain tidak.
Karena untuk melihat pemain yang terbaik, kita nggak bisa melihat dengan satu kali lihat, nggak mungkin bisa. Harus terus kita lihat dan kita pantau. Bisa aja mungkin sekarang saya main oke, misalkan dengan teknik bagus, tapi kan kita nggak tahu minggu depan kita bisa sejajar nggak dengan minggu kemarin, atau kita bisa turun, atau kita bisa naik. Fluktuatif, betul. Jadi mungkin saja yang sekarang kita jelek, mungkin di minggu depan bisa bagus seperti itu. Jadi kita nggak bisa memutuskan di tahap 1 sudah ada pemangkasan pemain. Jadi kita kemarin tidak ada pemangkasan pemain. Jadi kita akan lanjut di seleksi yang kedua. Itu pun kita masih bisa menerima semua pemain-pemain yang belum tahu atau belum tahu informasi tentang seleksi tersebut. Jadi kita masih tetap bisa menampung. Itu ya, pokoknya. Tapi animo kemarin bagaimana, Kang Pram? Ya di lapangan Serang itu. Maksudnya animo yang mengikuti seleksi itu lumayan banyak atau bagaimana? Dari seleksi usia 15, 17 dan Liga 3 itu kita sudah menghitung sekitar 400-an. Betul, dengan total 3 usia tersebut. Animonya luar biasa ya Kabupaten Cirebon. Dan ini nampaknya oleh manajemen baru peluang ini kemudian ditangkap itu ya yang tadi disampaikan oleh Mas Gopek itu ya. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Semangat PSGJ, tunjukkan prestasimu. Kami selalu mendukungmu. Love you forever. Dari Wong Dewek. Nah, kemudian ada lagi ini yang baru masuk. Selamat pagi Cirebon. Semoga dengan wajah baru bisa membawa PSGJ baru juga. Baru dalam hal prestasi, dan semoga orang-orang lama bisa berubah juga ya untuk lebih baik mengurus PSGJ. Kalau masih saja punten, mending katanya ya nggak usah jadi pengurus, angkat kaki saja. Kembali ke Mas Gopek. Mas Gopek, dengan adanya manajemen baru ya, tadi sudah disebutkan oleh Direktur Utama Cirebon Membangun Bersama Kang Jai tadi ya, membangun bisnis, kemudian juga mengurusi sepak bola. Ini yang Anda sebut, dan ini merupakan cita-cita Anda dari dulu kan, bahwa sepak bola yang beberapa waktu yang lalu Anda talkshow juga di Selamat Pagi Cirebon, bahwa sepak bola sudah ke industri. Jadi sudah seharusnya begini. Iya, memang udah seharusnya kayak gini Kang. Karena memang ada yang namanya menopang anggaran. Karena memang di luar sana juga sebagian klub ya kayak di Persib Bandungnya dengan PT PBB-nya kan gitu. Ya kita juga dengan PT CMB-nya. Ya mungkin arahnya nanti ke sana ya. Ya insya Allah. Insya Allah sih kita ya, harapan kita dari Jawa Barat sendiri kan bukan hanya Persib yang untuk mewakili Liga 1 kan. Dengan adanya perubahan seperti ini, wajah baru seperti ini mungkin bisa memberikan rezeki yang baru juga untuk PSGJ. Oh itu ya. Gitu. Oke. Mas Gopek, Pak Sogati dalam hal ini ya, Anda sebagai dedengkot, Anda sebagai ketuanya lah ya. Nah ini dengan adanya begini disambut bagaimana Pak Sogati itu? Kita awal masih memang meraba ya. Masih melihat-lihat lah ya. Karena memang sisi trauma kita masih lebih besar. Trauma yang berkepanjangan. Trauma yang berkepanjangan. Kita masih nerawang, tapi di sisi trauma lain, kenapa? Apa karena janji-janji yang manis atau ya bagaimana? Yang dulu-dulu kan seperti itu. Kita udah kenyang Kang Habib. Kita udah kenyang dari dulu itu dijanjikan dengan sebuah kemewahan, dengan sebuah. Jadi Anda tidak gampang untuk percaya begitu saja. Bukan cowok gampangan Kang Habib. Jadi kita pun meraba-meraba, tapi ya secara tidak langsung pun kita terima siapapun. Tapi kayaknya meyakinkan Anda susah banget ini untuk percaya ke Cirebon Membangun Bersama. Tapi kemudian kenapa Anda kemudian saat ini juga sepertinya itu tertarik juga ini akhirnya? Dari apa yang pengurus sampaikan ke saya. Manajemen yang baru maksudnya? Iya, manajemen yang baru ini sering menyampaikan ke saya dan memberikan ya benar kata tadi Kang Apip. Terus-terusan mereka meyakinkan saya. Dan akhirnya ya saya pun ya mangga kita berjalan aja dulu. Jadi terkait ya cita-cita ya memang semua maunya tinggi Kang. Bahkan mimpi kita juga tinggi gitu kan. Ya tapi kan harus ada cita-cita dan mimpi kan? Ya iya, makanya saya sering bangun siang itu supaya cita-cita saya cepat tercapai. Mimpi saya cepat tercapai. Ini bangun pagi. Oke. Makanya untuk sampai saat ini teman-teman Pak Sogati pun dari pengurus juga memang ya udah kita terima, silakan bekerja, silakan lakukan apa yang memang teman-teman manajemen ini lakukan sehingga kita bisa hilang lagi nih trauma. Iya, kayak dulu-dulu lah tahu sendiri lah Kang Abdullah. Iya. Saya diundang ya ke sini juga nggak sekali dua kali gitu. Dan itu menceritakan keresahan. Mas Gopek, saya kembali ke Kang Pram ya. Kang Pram,
berkaitan dengan target. Ya, target itu Anda sebagai manajer teknik PSGJ, saya baca di koran Radar Cirebon di hari Senin juga, itu di situ PSGJ akan menggunakan coach ya, pelatih asing. Apa betul? Tapi tahan dulu nih ya, Kang Pram dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan pemirsa bisa bergabung di line telepon 0231 48 2138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat, opini Anda juga ini melalui SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ada satu WhatsApp lagi yang masuk, ada dua WhatsApp yang masuk nih ya. Selamat pagi Cirebon. Ya, berharap agar manajemen yang baru ini bisa lebih terbuka, kemudian juga prestasi akhirnya bisa digenggam. Terima kasih. Ini dari Pasogati wilayah Lor katanya ya. Kemudian juga ada lagi, Assalamualaikum SPC Kang Gopek ya. Selamat untuk PSGJ dengan manajemen yang baru juga, wajah baru juga. Semoga lagi-lagi ini rindu dan kangen akan berbicara banyak di pentas ataupun di Liga 3 itu lebih banyak berbicara, kemudian syukur-syukur katanya naik derajat, naik kasta ke Liga 2 ini ya. Itu banyak harapan begitu ya Mas Gopek dan juga Kang Pram. Kang Pram, menanggapi beberapa WhatsApp yang saya masuk ini yang saya bacakan. Pendapat Anda. Ini kan sepertinya rindu akan prestasi, kangen akan prestasi. Baik. Silakan. Baik, gini, terkait itu kan kita juga punya target. Target itu kita sudah rembukan dengan tim pelatih juga, dengan Coach Sanchez juga, Mr. Sanchez. Jadi benar ya, ini betul. ada coach dari luar negeri itu. Betul. Dan Coach Sanchez dengan timnya. Karena di situ ada Coach Sanchez, Coach Diego, mungkin nanti akan datang lagi pelatih fisik dan pelatih kiper yang dibawa oleh Sanchez. Seperti itu. Jadi menanggapi itu, kita punya target nih. Untuk Suratin 17, target kita adalah juara nasional. Untuk Liga 3, kita akan naik ke kasta 2. Tapi kan ini butuh tahapan dan butuh semuanya mendukung. Dari pihak pelatih pun, dari pihak manajemen, semuanya mendukungin untuk kita bisa ada di tahap-tahap itu. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan adanya seleksi. Kita pun seleksi pun tidak asal satu kali seleksi ini gugur, satu kali gugur, tidak. Jadi kita terus sampai tahap keempat, sampai benar-benar kita melihat ini pemain ini, oh ini yang layak untuk PSGJ. Gitu. Jadi tidak asal, oh ya ini karena ini kenal sama si A. Tidak. Sistem begitu ya. Kita tahu sendiri pelatih luar itu lebih, kalau tidak kan gitu. Seperti itu. Itu ya. Ya. Jadi ini pelatih itu asalnya dari mana? Ini banyak juga yang menanyakan ke saya berkaitan dengan berita-berita bahwa PSGJ mendatangkan pelatih dari luar negeri. Itu dari mana sih pelatih? Dari Chili. Oh, dari Chili. Tapi dia sudah lama di Indonesia kan, udah 26 tahun. 26 tahun. Oke. Pokoknya ini pelatih yang juga tentu nama-nama yang pelatih di PSGJ ini sudah tidak asing lagi dalam persepak bolaan kita ya. Kemudian manajemen baru, wajah baru, prestasi juga harus baru. Ini Pasogati Cirebon, Kang Mas Gopek ya. Mas Gopek, dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Pram itu ya, Mas Gopek, ini menurut Anda realistis tidak? Anda sebagai supporter dan Anda akan mendukung penuh Realistis. target itu? Target ya, yakin, kalau kita yakin ya pasti akan terjadi. Yang penting solid, transparan, sama punya keyakinan yang besar. Dan kita support, kita dukung sepenuhnya. Apalagi di tahun ini semoga udah boleh nonton ya. Iya. Kita akan all out gitu kan. All out di kemanapun PSGJ pasti Pasogati akan berada di belakangnya. Pasti. Dan selama ini yang dilakukan oleh Mas Gopek dengan Pasogatinya melihat manajemen saat ini, pendapat Anda, Mas Gopek? Kalau pendapat saya tentang manajemen yang sekarang ya itu tadi Kang.
ada sedikit perbedaannya. Ada perbedaan daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari mulai tatanan pengurusnya, struktur nggak main comot gitu kan. Dan melihat kemampuan orang tersebut di mana. Nah, itu bisa ditempatkan kalau yang saya lihat kemarin. Orang-orang yang sudah diterapkan tuh ya sesuai kapasitas gitu. Jadi bukan punten pelatih jadi manajer ngurusin ini. Nah, itu sekarang nggak dipakai. Kayak pembantu umum ngurusin apa semua, manajer ngurusin ini enggak. Sekarang saya lihat enggak, udah diterapkan masing-masing dan lebih tertata sih. Oh, manajemen. Mungkin ini saya sampai malam ngelamun madep ke genteng loh. Iya beli sih, temenan beli sih kan. Iya. Karena memang sesuatu hal yang baru. Wajar dong masih belum bisa nerima gitu kan. Karena bener gak sih ini ya? Saya lihat launching di hotel aja. Di salah satu hotel ya? Salah satu hotel aja di Jalan di Cirebon. Iya beli sih saya. Iya, kayak mimpi ya? Iya ikut Kang. Sampai saya datang loh. Iya beli sih mengkenen ya. Iya, karena orang udah tahu bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon mungkin udah tahu bahwa kalau tentang berbicara PSGJ, mandor begitu aja kan begitu kan? Iya kan? Iya. Pasti masalah klasik yang merundungnya pasti begitu saja. Ini kan diawali dengan branding yang bagus gitu kan. Brandingnya ya. Iya, nggak di salah satu toko minimarket lagi kan. Iya, baik. Kembali saya ke Kang Pram. Kang Pram, Anda ingin bahwa PSGJ bukan hanya sebagai pelengkap gitu ya. Nantinya disuratin dan juga di Liga 3 nantinya. Betul. Tentunya ini kan dari hasil evaluasi. Ya, betul. Jadi untuk evaluasinya kan mungkin nanti kita juga kan akan banyak. Jadi gini, yang tadi evaluasi terhadap tim, baik terhadap tim dulu nih Kang. Jadi setelah nanti kita akan bentuk tim untuk yang inti baik Suratin maupun Liga 3, ya kan. Kita juga tidak akan buang nih pemain yang tidak terpilih. Ya. Jadi kita kembali lagi ke pembinaan. Proses kita adalah di pembinaan. Betul. Makanya kita akan bentuk akademinya untuk Akademi PSGJ. Betul, Akademi PSGJ, betul. Itu untuk umur berapa gitu? Untuk 15-17. Dan nanti biarkan yang usia 13 ke bawah, kita akan kerjasama dengan SSB yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita kerjasama, biarkan mereka yang membuat pemain-pemain usia mudanya. Setelah itu biar kami tanggung jawab usia 15-17 sampai Liga 3-nya. Itu. Ya, pokoknya tidak ingin PSGJ hanya sebagai tercatat di hanya sebagai pelengkap saja intinya begitu ya. Betul. Ini harus berbicara banyak Pak ya. Iya dong. Oke, dan sebelum saya tutup ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Jaluk tulung nih manajemen baru atau pengurus baru sing bener-bener bangun PSGJ aja kanggo dolanan katanya. PSGJ. Oke. Dan sayang sekali nih saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini ya. Tadi Kang Jelani Johar, Kang Sugeng, Kang Pram, dan Mas Gopek. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Closing statement singkat saja. Oke, Kang baik. Pram, silakan. Saya minta untuk dukungan bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon, putra-putri daerahnya untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh PSGJ Cirebon, terutama nanti kita ada sesi tahap 2 di lapangan Winong, agar putra-putrinya untuk di usia 15, 17, dan Liga 3 bisa datang langsung. Apabila tidak tahu linknya, silahkan buka IG di PSGJ Official yang resmi punya PSGJ. Terima kasih. Mas Kopek, closing statement, singkat saja. Oke, Wak, tangi, Wak. Anda wong anyar, Wak. Kita kawal semua, Wak. Oke. Bareng-bareng kita kawal, manajemen yang baru, pengurus yang baru. Semoga apa yang kita inginkan selama ini bisa tercapai dengan wajah baru ini. Oke. Salam Lare Pandura. Oke, terima kasih nih Mas Kopek. Ya, kemudian juga Kang Pram, tadi Kang Sugeng dan juga Kang Jelani Johar, dan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah memberikan interaktifnya via WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Olahraga. Oke.